Halo guys, selamat datang kembali di channel Rusdinur03. Dalam video kali ini, admin akan membahas anime Date A Live. Sekarang admin bakal lanjutkan anime Date A Live berdasarkan light novelnya. Di video ini admin bakal merangkum light novel Date A Live volume 11.5 yang berjudul Keluarga Itsuka. Video ini lanjutan dari part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menontonnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini jelas isinya tuh spoiler buat kelanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka sama spoiler kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, admin mau ingatin ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya agar kalian dapat notif jika ada video terbaru. Haruko dan Tatsuo saling menanyakan keadaannya satu sama lain. Mereka berdua sudah dilepaskan dan mereka duduk di sofa ruang tamu. Tatsuo bertanya kemana para gadis. Dia berpikir mungkin Shido telah meminta mereka untuk menjaga rumah dan mereka berdua kebetulan pulang. Haruko membantah pemikiran Tatsuo. Dia bilang apakah para gadis zaman sekarang mampu menggunakan gerakan tempur ala kemiliteran dan bahkan memiliki teknik interogasi penyiksaan. Tatsuo malah terlihat bahagia, Haruko pun hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu mereka berdua berencana untuk melarikan diri dari rumahnya. Saat mereka meminimalkan suara langkah kaki mereka dan berjingkat menuju koridor, tiba-tiba Tohka mendekati mereka sambil membawa piring besar di tangannya. Tohka menjadi bingung, dia bilang kalian mau kemana? Tatsuo menjawab bahwa mereka akan melarikan diri, tapi di tengah jawaban Tatsuo, Haruko mengeraskan suaranya sambil beralasan ingin melakukan beberapa latihan ringan. Tohka pun percaya saja, dan Tohka menjelaskan tentang dirinya bahwa namanya adalah Yatogami Tohka. Dia kemudian meletakkan piring besar itu di atas meja. Tohka memberikan sambutan kepada orang tua Shido. Tohka menunjuk piring yang memiliki banyak makanan. Haruko dan Tatsuo hanya mengikutinya sambil terkejut. Mereka berdua disuguhkan dengan onigiri ekstra besar sehingga tak dapat dipegang. Tohka mempersilahkan mereka, Tohka mendesak mereka sambil tersenyum cerah. Haruko hanya menyeringai. Tatsuo ingin langsung memakannya tapi ditahan sama Haruko. Haruko mendekat ke arah Tatsuo dan dia bilang kalau makanan ini harus dicurigai, alasannya takutnya di dalam onigiri itu ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Tatsuo hanya bilang tidak boleh menolak makanan. Haruko bilang bahwa dia yang ingin mencicipinya duluan. Karena Haruko takut terjadi sesuatu dengan Tatsuo, Haruko pun minta izin ke Tohka untuk memakannya. Tohka mempersilahkannya. Haruko mengambil onigiri yang ada di depannya kemudian membelahnya dari tengah untuk mengetahui apa saja di dalamnya. Haruko terkejut karena di dalamnya terdapat ikan bonito, ikan kod, dan ikan tuna. Tohka yang mendengarnya bilang bahwa dia bingung mau memasukkan apa. Jadi dia menaruh semua ikan itu di dalamnya. Seperti perkiraan Tatsuo bahwa mereka adalah gadis yang baik. Walaupun begitu Haruko masih melakukan tindakan pencegahan. Dia mengendus wangi gurih di hidungnya agar menjamin tidak ada bau yang asing. Kemudian dia menggigitnya. Tohka bertanya bagaimanakah rasanya. Haruko menjawab bahwa onigirinya sangat lezat. Tohka langsung ceria dan memberikan onigiri yang banyak. Tatsuo mengambil onigiri yang tersisa dan ia pun memakannya dalam gigitan yang besar. Tatsuo memuji Tohka karena pandai dalam memasak. Haruko melihat Tatsuo mengunyah onigiri kedua dan ketiga kalinya. Mereka berdua pun kekenyangan karena porsi onigirinya sangat besar seakan-akan mustahil untuk dihabiskan. Mereka berdua pun berterima kasih kepada Tohka. Namun Tohka terlihat sedih karena ucapan mereka. Karena onigirinya belum dihabiskan, mereka berdua pun merasa kalau mereka telah melakukan sesuatu yang kejam. Mereka berdua bilang bahwa mereka akan makan sedikit lagi. Mendengar itu Tohka kembali ceria. Setelah makan, mereka berdua sangat kekenyangan dan jatuh ke sofa. Tohka cemas kepada mereka berdua dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Mereka berdua bahkan sudah tidak mampu untuk melambaikan tangan mereka sendiri. Sekarang kita pindah ke Shido. Sementara itu Shido telah sampai di tempat tujuan dari Tama Sensei. Tama pun mengundang Shido ke rumah mereka. Shido jelas menolaknya dan Shido buru-buru pulang ke rumah dan berharap semuanya baik-baik saja. Tak lama Shido pun terhenti karena lampu merah. Kemudian datang seseorang yang memanggilnya. Shido sangat kesal. Orang itu adalah Tonomachi. Tonomachi mengajak Shido untuk pergi ke tempat arcade yang baru saja dibuka. Shido menolaknya, alasannya ada sesuatu yang penting.
Tonomachi bertanya kepada Shido apakah ada hubungannya dengan gadis. Shido menyangga pertanyaan Tonomachi. Tonomachi tidak ingin Shido pergi, lebih-lebih untuk mengunjungi seorang gadis. Shido sangat kesal, dia pikir kalau Tonomachi sangat menjengkelkan. Kita kembali di rumah Shido. Sementara itu Haruko dan Tatsuo merasa kalau mereka telah makan sangat berlebihan. Dan mereka pun pingsan dan terbaring di kamar tidur mereka karena kekenyangan. Tohka yang mendapati sisa onigiri di meja langsung dihabiskan olehnya dalam sekejap mata. Alasan Tohka bersedih sebelumnya karena Tohka sudah memperkirakan bahwa mereka berdua meninggalkan sisanya tanpa tersentuh. Saat di kamar tidur, mereka berdua mendengar suara orang lain di samping mereka. Mereka pun melihat ke arah suara itu. Terlihat dua orang gadis yang cemas dengan keadaan mereka berdua. Mereka adalah Yoshino dan Natsumi. Orang tua Shido pun menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Mereka hanya kekenyangan. Dua gadis itu pun langsung menghela nafas lega. Kecurigaan Haruko pun berkurang kepada para gadis. Haruko bertanya kepada mereka, apakah mereka teman dari Kotori? Yoshino menjawab iya, Kotori telah merawat mereka sekian lama. Kemudian Haruko menanyakan di mana Kotori sekarang. Yoshino bingung mau jawab apa. Natsumi yang melihat Yoshino bingung menepuk pundaknya dan menyuruh Yoshino untuk menunggu sebentar. Natsumi berjalan keluar ruangan meninggalkan Yoshino. Tak lama kemudian seorang gadis masuk melalui pintu di mana Natsumi keluar. Yaitu adalah Natsumi yang menyamar menjadi Kotori. Kotori pun menyambut mereka. Tatsuo pun kaget dan lekas memeluk Kotori dan mengatakan permintaan maaf karena tidak bisa kembali selama ulang tahunnya. Haruko yang melihat itu jadi merasa tenang. Namun, Tatsuo yang memeluk Kotori dengan erat membuat pipinya merah. Dan Kotori langsung menendang perut dari Tatsuo. Tatsuo pun hanya bisa berteriak kesakitan. Haruko pun heran dan bertanya kepada Kotori apa yang dia lakukan kepada ayahnya. Haruko bilang bukankah mereka kalau pulang dari luar negeri selalu memeluk satu sama lain. Kotori terdiam. Tatsuo merasa ingin muntah karena onigiri yang di perutnya masih belum tercerna. Yoshino yang melihat kejadian itu lekas mencarikan obat. Kotori melihat ke arah Tatsuo dan meminta maaf. Tatsuo cuma bilang bahwa dia sudah memprediksinya. Karena usia Kotori sudah 14 tahun, artinya Kotori sudah bukan anak kecil lagi. Setelah itu penglihatan Tatsuo mulai kabur. Tak lama Yoshino datang membawa segelas air dan pil obat menggunakan nampan. Namun karena terlalu bingung, kaki Yoshino tergelincir dan nampan di tangannya terlempar di udara. Pil obat tersebar di seluruh lantai. Dan air putih berpecikan ke arah Haruko. Sekarang kita pindah ke Shido. Shido saat ini bergegas menuju rumahnya. Dia sudah berhasil lepas dari Tonomachi. Shido membungkam mulut Tonomachi dengan kaki kepiting yang dia ambil dari kantong belanjaannya. Shido berpikir mengapa dia mengalami nasib yang begitu menyedihkan. Shido juga berpikir kalau orang tuanya pasti kepikiran bahwa hal itu merupakan hal yang wajar, alasannya karena Shido adalah anak laki-laki. Saat ini Shido berlari dengan sangat cepat. Tidak lama setelah itu, Shido menghentikan larinya. Itu karena dia melihat 3 orang gadis yang dikenalnya. Mereka adalah trio terkenal di kelas Shido, yaitu Yamabuki Ai, Hazakura Mai, dan Fujibaka Mami. Shido sudah memiliki perasaan tidak enak. Jadi dia mengambil jalur lain meskipun sedikit memakan waktu. Tiba-tiba cewek trio sadar akan kehadiran Shido dan mengejarnya. Alasannya mereka melihat Shido menyusuri jalan seolah-olah dia melakukan perbuatan yang mencurigakan. Mereka bertiga mengejar Shido dengan cepat. Shido berteriak sambil bertanya kepada mereka bertiga dengan alasan apa mereka mengejarnya. Sementara itu di rumah Shido, Haruko sedang berada di bak mandi. Karena sebelumnya dia terkena percikan air yang besar, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Sehingga untuk mencegah dirinya terkena penyakit flu, maka Haruko diminta untuk mandi air hangat. Haruko juga telah memaafkan Yoshino. Haruko masih belum mengetahui siapa sebenarnya mereka. Dan dia berpikir mustahil bagi Shido membawa gadis yang banyak dengan penampilan yang mempesona seperti itu. Haruko berpikiran untuk melakukan penyelidikan tentang hubungan Shido dengan para gadis itu. Seketika itu pintu kamar mandi terbuka. Terlihat Yamai bersaudari yang telah memakai handuk. Mereka ingin bergabung dengan Haruko. Haruko langsung terkejut. Alasan mereka berdua ingin bergabung yaitu untuk menebus kesalahan mereka dengan memberikan pelayanan mandi kepada Haruko. Haruko hanya mengangguk sambil terkejut. Yamai bersaudari pun menggosok punggung dari Haruko.
Mereka telah melakukan usaha penebusan dosa. Mereka berdua berbisik tentang Shido. Mereka bilang jika yang mereka layani adalah Shido, pasti Shido akan gembira. Meskipun dia menghindar karena malu. Kemudian mereka berdua berbincang tentang hal lain. Haruko menghadap Yamai bersaudari dan bertanya apa yang mereka bicarakan tentang Shido. Yamai bersaudari berpikir bahwa mereka mengatakan hal yang salah. Haruko ingin mengetahuinya. Tapi seketika Yamai bersaudari mengangkat kaki mereka dan keluar dari kamar mandi. Alasannya bahwa dosa mereka telah sepenuhnya dibersihkan. Haruko ingin menahannya tapi sudah terlambat. Sementara itu Tatsuo yang tadinya berbaring kesakitan sudah berangsur-angsur membaik dan perlahan mulai duduk. Yoshino dan Yoshinon memberitahu jangan memaksakan diri untuk duduk. Tatsuo hanya berterima kasih kepada Yoshino. Yoshino merasa sangat bersalah karena kejadian sebelumnya. Tapi Tatsuo sudah tidak mempermasalahkannya. Dia kemudian mulai berdiri dan berjalan ke lantai bawah. Natsumi yang menyamar menjadi Kotori bertanya kepada Tatsuo bahwa ia ingin kemana. Tatsuo menjawab bahwa Haruko akan selesai mandi. Dan dia akan mempersiapkan pakaian gantinya. Yoshino menawarkan diri untuk menggantikan Tatsuo. Tapi Tatsuo menolaknya. Tatsuo bilang kalau mereka datang hanya membawa pakaian yang diperlukan. Tatsuo kepikiran untuk mengambil pakaian dari kamarnya Shido. Kemudian Yoshino dan Natsumi menawarkan diri untuk memimpin jalan ke kamarnya Shido. Hal itu disetujui oleh Tatsuo. Tatsuo tidak punya alasan untuk menolak kebaikan dari dua anak perempuan. Saat sampai di kamar Shido, Tatsuo mendorong pintu kamarnya dan memasuki kamar putranya yang rapih dan sudah dibersihkan secara teratur. Awalnya Tatsuo berniat mencari kemeja tetapi Tatsuo tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Sementara itu, Shido akhirnya dapat melepaskan diri dari kejaran mereka bertiga. Kini Shido telah kehilangan ketenangannya. Dia sudah kelelahan dan berkeringat. Rupanya Shido telah tersesat karena menghindari kejaran cewek trio tadi. Shido ingin kembali ke jalan utama. Dia pun mempercepat langkahnya. Namun belum sampai 100 meter, Shido kembali berhenti. Pandangannya tertarik di gang sempit sebelah kirinya. Dia melihat Kurumi sedang memberi makan seekor kucing. Kucing itu memakan makanan yang diberikan oleh Kurumi, kemudian kucing itu tertidur di tanah. Rupanya Kurumi telah mencampur sesuatu ke dalam makanan kucing itu. Kemudian Kurumi tertawa dan bilang kalau dia telah mengalahkan semua bos di gang itu, yaitu para kucing. Pada saat itu Kurumi merasakan hawa keberadaan seseorang. Dia melihat Shido. Kurumi bertanya sudah berapa lama Shido berdiri di sana. Shido menjawab kalau dia hanya kebetulan lewat. Kemudian Shido merasakan firasat jahat dari Kurumi dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Kurumi tiba-tiba menghentikan langkah dari Shido. Dia bilang kalau Shido salah paham. Kurumi takut kalau Shido tuh bakal ngira kalau dia jadi penguasa para kucing. Shido bilang dia tidak tahu apa-apa. Kurumi segera menjelaskan alasan di balik perbuatannya dari awal. Tapi saat Shido mau mengelak, dia sudah terlambat. Kurumi sudah mulai bercerita. Pindah ke rumah Shido. Haruko yang sudah selesai mandi. Dia kepikiran tentang apa yang telah Shido lakukan selama mereka pergi. Kemudian Haruko memasuki ruang tamu dan melihat Tatsuo lagi duduk di sofa. Kelihatannya Tatsuo juga sudah mulai curiga. Tatsuo juga curiga bahwa anak mereka yaitu Shido, telah melakukan sesuatu kepada para gadis. Setelah itu Miku datang dari pintu depan. Miku menyambut mereka berdua dengan sebutan Oto-sama dan Oka-sama darling. Haruko heran karena Miku mengucapkan kata darling. Kemudian Miku menawarkan pijatan untuk mereka berdua. Setelah itu Miku menepuk jarinya dan keluarlah Tohka. Tohka disuruh sama Miku untuk memijit mereka berdua. Tohka melakukannya. Intinya Miku ingin agar rasa lelah mereka berdua hilang. Sementara itu, Shido yang telah mendengar penjelasan rumit dari Kurumi, akhirnya sudah terbebas, dan Shido berhasil melarikan diri. Saat ini, Shido telah sampai di jalan menuju rumahnya. Setelah itu dia melihat anak-anak yang sedang main petak umpet bersama seorang wanita. Wanita itu adalah Ellen Wizard dari DEM Industries. Dia sedang bermain dengan anak-anak dan tidak menyadari kehadiran Shido. Tak lama kemudian Ellen menyadari kehadirannya dan tersipu malu dan marah. Shido langsung pergi dari tempat itu dan Ellen tidak sempat menghentikannya. Pindah ke rumah Shido. Haruko dan Tatsuo yang telah diberi pelayanan oleh Miku akhirnya selesai dan memulai pembicaraan kembali. Haruko pun bertanya kepada Tatsuo tentang apa yang dia pikirkan sebelumnya. Tatsuo bilang bahwa ada barang yang aneh.
Haruko mencoba menebak kalau barang itu adalah obat-obatan terlarang. Tapi Tatsuo membantahnya. Saat Tatsuo ingin menjelaskannya, datang Origami ke hadapan mereka. Mereka berdua terkejut karena kedatangannya. Origami hanya minta maaf kemudian berlutut dan memperkenalkan dirinya. Origami bilang kalau dia adalah tunangan dari Shido. Mereka berdua pun terkejut kembali dan menanyakan apakah itu benar. Origami membalas bahwa itu benar. Mereka berdua masih ragu karena tidak menyangka Shido menyukai gadis yang telah mahir memegang pisau dan menginterogasi seseorang dengan sadis. Setelah itu, Origami mengeluarkan beberapa foto dari dadanya sebagai barang bukti. Kemudian dia menunjukkan foto itu kepada orang tua Shido. Mereka berdua sadar bahwa foto yang diberikan adalah foto tempelan. Jadi foto Shido sebagai latarnya dan Origami tinggal nempel di depan foto tersebut. Tapi Origami dengan tegas menolak bahwa foto yang dia punya itu palsu. Keringat mulai bercucuran dari jidat mereka berdua. Tidak lama setelah itu, Tatsuo menemukan sesuatu di antara beberapa foto yang diberikan oleh Origami, yaitu formulir pernikahan. Origami menekan mereka untuk menandatangani formulir itu dan Origami bilang kalau Shido lah yang telah membuat formulir itu. Dalam menanggapi permintaan Origami, Haruko dan Tatsuo hanya kebingungan. Setelah itu para gadis keluar satu persatu dan tidak menerima pernyataan Origami karena tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Intinya mereka semua tidak menerima Origami maju duluan meminta persetujuan dari orang tua Shido. Mereka semua mengeluarkan pernyataan mereka. Intinya mereka semua ingin menjadi pengantin Shido. Haruko dan Tatsuo berusaha menenangkan para gadis. Sementara itu, Shido telah terbebas dari Ellen dan sekarang sudah berada di depan pintu rumahnya sambil menyiapkan mental dan bernapas dalam-dalam. Kemudian mulai memasuki pintu depan. Saatnya dia mengatakan, "Aku pulang." Suara Shido tidak terdengar oleh mereka semua. Karena ada keributan di ruang tamu. Shido bergegas melepas sepatunya dan berlari ke dalam. Tapi sebelum dia tiba, keluar Haruko dan Tatsuo dari pintu ruang tamu. Shido pun terkejut karena mereka sudah ada di hadapannya. Haruko dan Tatsuo menyambut kepulangan Shido. Haruko menanyakan kepada Shido siapa gadis-gadis itu. Shido tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya menguatkan tekadnya dan memohon kepada mereka berdua untuk mendengarkannya. Shido minta maaf kepada mereka karena dia tidak memberitahu mereka dari awal. Kemudian Haruko bertanya tentang apa hubungan Shido dengan para gadis itu. Tapi Shido bilang bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Shido memohon kepada mereka berdua kalau mereka yang di dalam adalah gadis-gadis yang baik dan sangat berarti baginya. Tatsuo menepuk pundak Shido kemudian berbalik tersenyum hangat kepada Haruko. Tatsuo bilang bahwa baru kali pertama Shido memohon sampai seperti itu. Dan itu membuat Tatsuo sedikit bahagia. Haruko pun mulai mengerti perkataan Tatsuo. Dan malu-malu berkata bahwa Shido sudah bertindak sejauh itu. Mana mungkin mereka tidak percaya kepada anak mereka sendiri. Rupanya pertengkaran di dalam ruang tamu telah berakhir. Kemudian Shido mencoba melihat situasi di dalam ruangan dan ternyata semua roh sedang menatapnya. Rupanya mereka semua mendengar pernyataan Shido barusan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Ternyata itu adalah Kotori. Shido bertanya sejak kapan dia kembali. Kotori bilang kalau dia barusan tiba dan mendapati rumah dalam keadaan berisik. Setelah itu Kotori melambaikan tangan kepada Haruko dan Tatsuo dan mengatakan selamat datang kembali. Mereka berdua heran karena bukankah mereka sudah bertemu sebelumnya. Kotori melihat Natsumi yang bersembunyi di belakang Yoshino. Kemudian Kotori menunjuk para gadis dan bilang mereka adalah roh Shido yang telah berusaha menyembunyikan identitas mereka. Seketika berteriak kepada Kotori untuk tidak melanjutkannya. Tapi sepertinya mereka berdua memahami perkataan Kotori. Shido tercengang dan bingung tentang apa maksud dari semua itu. Beberapa waktu berlalu. Sebagian gadis roh sudah pergi dari rumah Shido dan hanya beberapa yang tinggal. Kotori menjelaskan bahwa ayah dan ibunya adalah mekanik dari Ratatosker. Atau lebih tepatnya karyawan Asgard Electronics. Induk organisasi Ratatosker. Dan sekaligus pengembang unit Realizer. Fraxinus juga yang telah dikembangkan oleh tim mereka. Mereka berdua pikir kalau Shido telah mengetahui mereka dari awal. Tapi Shido bertanya kembali tentang kenapa mereka tidak sadar kalau para gadis itu merupakan roh. Mereka berdua berkata kalau yang mereka pahami adalah roh adalah makhluk yang kecil. Mereka berdua tertawa sambil malu-malu. Shido terkapar jatuh ke sofa sambil menghela nafas. Kemudian bilang untuk apa dia menderita selama ini. Haruko dan Tatsuo bilang bahwa ada baiknya Shido bisa bergaul dengan roh.
Dan juga banyak yang tulus mencintai Shido. Sampai-sampai menyerahkan formulir pernikahan kepada mereka. Kemudian Haruko kembali serius dan bertanya kepada Shido sambil mengeluarkan foto dari sakunya. Kemudian bertanya bahwa apakah yang dipegang olehnya adalah foto dari Shido. Foto itu adalah foto Shido waktu make up jadi perempuan yaitu Shiori. Shido kaget dan bertanya dari mana mereka mendapatkannya. Mereka berdua menjawab bahwa mereka mendapatkannya dari origami. Shido mencoba mencari alasan lain dengan bilang bahwa itu adalah murid dari sekolah yang sekilas mirip dengan wajahnya. Keringat dingin bercucuran dari dahi Shido. Tapi Tatsuo tiba-tiba bilang kalau dia lupa mau ambilin baju ganti buat Haruko. Haruko masih melanjutkan tentang foto itu dan bilang kalau Shido tak usah malu kalau mempunyai hobi yang kayak gitu karena dia juga punya kenalan yang mempunyai hobi yang sama. Shido kemudian berteriak kalau mereka cuma salah paham sambil mengamati ayah dan ibunya. Dan cerita pun selesai. Sekian video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen dan juga share kepada teman kalian. Terima kasih.